Hai guys, kembali lagi di Movie Time 21. So, di video kali ini kita akan kembali membahas film yang berjudul Mr. Harrigan's Pawn, dirilis pada tahun 2022. Mr. Harrigan's Pawn merupakan Netflix original terbaru yang membuka bulan Oktober sebagai film bergenre horor. Bergenre horor sih, tapi percayalah ini nggak sehoror yang kalian bayangkan. Film yang disutradarai oleh John Lee Hancock ini menjadi film adaptasi novel Stephen King terbaru. Kali ini mengangkat kisah persahabatan unik antara bocah laki-laki yang bernama Craig dan Tuan Harrigan, pebisnis kaya raya yang mempekerjakan Craig sebagai pembaca buku. Penasaran? So, mari kita langsung saja ke alur ceritanya. Check it out. Film berlatar di sebuah desa yang bernama Harlow, Amerika Serikat. Di sini terdapat seorang anak kecil yang tinggal bersama ayahnya. Anak ini bernama Craig. Sayangnya, ibunya sudah meninggal. Craig dan ayahnya aktif untuk mengikuti kegiatan di gereja, sembahyang, doa, dan segala macam. Saat itu, Craig tampil di depan untuk membacakan sebuah ayat yang tanpa ia sadari seorang kakek tua bernama Harrigan datang dan ia tertarik dengan cara pembawaan Craig. Setelah mendengarnya, Harrigan sengaja datang ke rumah Craig untuk memintanya menjadi private reader atau pembaca pribadi dengan bayaran $5 per jamnya. Just for information, Mr. Harrigan adalah satu-satunya orang terkaya di desa Harlow. Harrigan memiliki rumah yang sangat luas, tapi ia hanya mempunyai 2 orang asisten rumah tangga, satu untuk mengurus tanamannya dan satu lagi untuk mengurus di dalam rumah, kayak nyapu, bersih-bersih, dan lain-lain. Selama bekerja, Craig datang ke rumah itu sebanyak 3 kali dalam seminggu hanya untuk membaca beberapa ayat di setiap pertemuannya. Tapi khusus hari Selasa, Craig harus membuka pintu seorang diri karena kedua asisten dari kakek Harrigan sengaja diliburkan. Semakin banyak pertemuan yang mereka jalani, semakin banyak pula informasi yang Craig dapat. Seperti halnya kakek Harrigan ternyata tidak pernah menikah, tidak memiliki anak sama sekali. Ia juga sengaja meninggalkan seluruh keluarganya demi tinggal di desa Harlow. Kakek Harrigan dulunya sempat mengelola perusahaan besar, namun ia sengaja mengundurkan diri hanya karena 2 masalah, yaitu karyawannya tidak jujur serta selalu melawan. Maka dari itu di masa tuanya, kakek Harrigan hanya menjalankan bisnis kecil-kecilan, yakni berjualan kartu lotre bernama Red Devil. Siapa yang beruntung akan mendapatkan uang dalam jumlah cukup banyak. Sayangnya, Craig tidak pernah beruntung sama sekali walaupun dia sendiri sudah menggosok ratusan buah kartu Red Devil. Singkat waktu, Craig tiba-tiba sudah besar aja. Time flies too fast. Waktu berlalu begitu cepat. Tak terasa, Craig sudah bekerja untuk kakek Harrigan selama 5 tahun lebih dan sekarang ini ia sudah menjadi seorang remaja yang siap menempuh pendidikan SMA. Di masa SMA-nya, Craig harus bepergian menggunakan bis sekolah karena lokasi sekolah yang berada di tengah kota. Soalnya dia rumahnya di pedesaan. Di sekolah itu ada seorang pembuli yang bernama Kenny. Craig bersama teman-teman satu desanya sudah diwanti-wanti kalau Kenny ini adalah orang yang sangat rese dan menyebalkan. Selain itu, Craig juga ditunjukkan bahwa di sekolah ini para murid sering menghabiskan waktu dengan bermain handphone. Bahkan tempat istirahat mereka juga dipisahkan dengan berbagai jenis merek handphone, kayak geng iPhone sendiri, Android sendiri, dan lain sebagainya. Jelas, hal tersebut membuat Craig bersama teman-temannya iri karena mereka tidak pernah memiliki handphone sama sekali. Singkat cerita, setelah kelas selesai, Kenny sengaja mendekati Craig untuk memanfaatkannya. Ia sengaja menyuruh Craig menyemir sepatunya dengan alat semir sepatu yang sudah ia siapkan. Namun, aksi ini pun segera disadari oleh seorang guru yang bernama Mrs. Hart yang sangat benci dengan aksi bullying. Sebenarnya di sini Craig berusaha menutup-nutupi dan menyelamatkan Kenny. Sayangnya Kenny masih saja tidak tahu diri walaupun ia sudah diselamatkan.
Saat kembali ke rumah, ayahnya bertanya tentang hari pertama Craig di sekolah. Namun, Craig tidak ingin berbicara banyak dan ia hanya meminta sang ayah untuk membelikannya handphone. Sontak, sang ayah menjawab bahwa di desa ini kamu tidak perlu handphone, namun hanya perlu berbicara untuk bisa menambah teman. Setelah itu, Craig pun kembali tiba di kediaman kakek Harrigan. Dari kejadian tadi, ia bertanya apakah kakek Harrigan pernah dibully di tempat kerjanya. Lalu si kakek menjawab, pernah. Mr. Harrigan pernah dibully dan mengalami peristiwa itu setiap hari. Part yang paling aku suka ketika dia bilang every single day. Dan berujung ia harus menghadapi semuanya dengan sifat yang sangat keras. Bahkan ia akan selalu menyingkirkan orang-orang yang tidak pernah memberikan rasa nyaman kepada dirinya. Singkat waktu, Natal pun tiba. Craig memberikan kado pada ayahnya, yaitu sebuah sweater, dan di sisi lainnya Craig juga mendapatkan hadiah dari Mr. Harrigan berupa tiket lotre Red Devils. Kalau biasanya Craig selalu gagal mendapatkan jackpot, kali ini Craig sangat beruntung karena dia mendapatkan 3.000 US dollar hanya dengan menggosok kartu lotre. Senang banget pasti. Selain mendapatkan hadiah dari Mr. Harrigan, Craig juga mendapat hadiah dari sang ayah berupa handphone iPhone sesuai permintaan Craig beberapa hari yang lalu, sebuah keberuntungan yang berpihak padanya dalam satu momen. Dengan uang 3.000 US dollar yang ia punya, Craig memutuskan untuk membagi uang tersebut menjadi 50-50, maksudnya setengah-setengah, di mana 50% akan dia pakai untuk biaya sekolah, sedangkan 50%-nya lagi akan ia pakai untuk suatu hal keperluannya. Saat tiba di sekolah, Craig benar-benar datang dengan semangat. Temannya heran kenapa ia begitu terburu-buru untuk pergi ke kantin. Setelah dilihat, ternyata Craig hanya ingin duduk bersama mereka yang sangat sibuk dengan handphone masing-masing. Mungkin maksudnya Craig merasa senang bisa masuk circle iPhone. Emang kenapa sih kok dibeda-bedain gitu? Selesai pulang dari sekolah, Craig pun kembali datang ke rumahnya kakek Harrigan. Sebelum membaca, Craig langsung diberikan satu buah pertanyaan oleh si kakek. Pertanyaannya adalah, kenapa kamu tidak menghabiskan waktu bersama teman-temanmu untuk bergaul maupun bersama wanita? Maksudnya, kenapa kamu nggak menghabiskan waktumu seperti pada umumnya remaja seumuranmu? Craig pun menjawab bahwa ia sangat menikmati setiap detik kebersamaannya dengan kakek Harrigan. Ia menikmati waktu ketika ia membacakan ayat untuk si kakek, di mana Craig bisa berbicara lantang selama 1 jam penuh. Hal tersebut memberi ia sebuah kekuatan yang jelas-jelas tak bisa ia dapatkan di luar sana. Di lain hari, Craig pun kembali datang sambil membawakan sesuatu yang ternyata ia sengaja memberikan sebuah handphone kepada kakek Harrigan dengan mengandalkan 50% dari uang yang ia dapat. Craig melihat bahwa kakek Harrigan tidak pernah tertarik dengan teknologi walaupun dia sendiri adalah orang terkaya di sini. Craig memancing si kakek dengan menginstal aplikasi bursa saham yang dapat diakses hanya dengan beberapa sentuhan. Begitupun dengan bacaan berita. Betapa kagetnya kakek Harrigan ketika membandingkan bahwa koran yang selalu ia beli tidak pernah secepat itu untuk mengupdate berita. Intinya kok bisa lebih cepat di ponsel daripada di koran? Pada momen inilah seharian penuh sengaja Craig gunakan untuk mengajari si kakek, baik itu menyeting panggilan telepon, nada dering, serta bagaimana caranya untuk membalas pesan. Semuanya diajari oleh Craig sampai-sampai nggak kerasa sudah 1 minggu lamanya mereka habiskan untuk mengulik handphone tersebut, yang kemudian Craig menamai kontak Mr. Harrigan dengan julukan Pirates King. Kakek Harrigan pun siap untuk menggunakan handphonenya setiap waktu. What happens when they start using this? Future of the internet, the future of news. That might be the subject of a news story, but our present story. I'll go help Pete. Seiring berjalannya waktu, kesehatan kakek Harrigan semakin memburuk. Hal itu ditunjukkan dengan adanya tabung oksigen yang baru saja ia beli untuk dipakai secara rutin. Pada momen ini, Craig bercerita bahwa ia sangat ingin menjadi seorang penulis naskah. Sayangnya, kakek Harrigan tidak setuju dengan keinginan tersebut dan ia memberitahu Craig bahwa dalam dunia entertain banyak sekali musuh yang harus dihadapi. Maka dari itu, Craig dipaksa berjanji oleh kakek Harrigan untuk selalu menyingkirkan orang-orang yang dirasa sebagai musuh. 2 hari kemudian, Craig kembali datang seperti biasa ke rumah si kakek. Namun kali ini ia pun dikejutkan dengan keberadaan kakek Harrigan yang tidak bersuara sama sekali. Craig menemukan kakek Harrigan sudah tergeletak di kursinya sambil memegang ponsel yang baru saja ingin menelpon Craig.
tapi sudah keduluan, innalillahi. Momen menyedihkan itu bisa terlihat saat Craig mencoba menggoyangkan tubuh si kakek. Tiba-tiba handphonenya Craig langsung berbunyi yang menandakan bahwa sudah sedekat itu bagi si kakek Harrigan untuk menelpon Craig, namun apa boleh buat, takdir berkata lain. Craig sangat panik dan langsung menelpon ayahnya karena hari ini pas banget karyawan pada libur, jadi hanya Craig dan mayat Mr. Harrigan yang ada di situ. Untuk yang terakhir kalinya, Craig sekali lagi membaca ayat di depan mendiang si kakek yang tetap terduduk walaupun sudah lemas tak bernafas. Sepulang dari itu, Craig tidak sadar bahwa ia sudah membawa ponsel kakek Harrigan. Di sini ia tak lagi mampu menahan sedih sampai harus mengirim pesan kepada si kakek yang berisi, Craig sangat merindukan sore hari di saat mereka bersama. Pada hari itu juga kakek Harrigan akan segera dimakamkan. Craig berkata kepada ayahnya bahwa ia ingin menjadi orang terakhir yang melihat wajah dari si kakek. Dan setelah semua orang keluar, Craig pun berinisiatif untuk memasukkan handphone si kakek ke dalam sakunya. Mr. Harrigan dikubur di tempat yang sama bersama dengan ibunya Craig yang sudah wafat. Setelah pemakaman selesai, Craig pun dihampiri oleh seseorang yang menangani keuangan kakek. Orang itu memberikan Craig sebuah surat yang ternyata itu adalah surat wasiat kakek Harrigan. Kakek mewariskan sejumlah uangnya pada Craig yang nominalnya sangat besar, yaitu sejumlah 800.000 US dollar. Uang itu diwariskan untuk membiayai kuliahnya Craig selama 4 tahun sampai pasca sarjana, serta sebagai modal awal untuk membangun karirnya setelah lulus pendidikan. Tapi dari itu semua ada satu hal yang bikin kaget, yaitu kakek Harrigan menuliskan pesan tambahan yang berisi ia juga merindukan sore hari di saat mereka bersama. Dilihat dari kalimatnya, seolah-olah Mr. Harrigan seperti sedang membalas pesan chatnya kemarin. Padahal surat ini sudah ditulis sebelum ia meninggal. Alhasil, Craig tidak bisa tidur semalaman penuh hanya untuk memikirkan hal tersebut. Saat itu jugalah ia kembali mengambil ponselnya dan sengaja menelpon kakek Harrigan. Saat memasukkan pesan bersambung, Craig mengucapkan bahwa ia benar-benar merindukan keberadaan si kakek. Dan ketika pagi, tiba-tiba lagi Craig harus terkejut setelah ia mendapat balasan dari kakek Harrigan yang bertulis DCCAA. Dari sini Craig pun segera melapor kepada sang ayah dan sang ayah menganggap kayaknya ponsel kakek Harrigan baru saja diretas deh oleh orang iseng. Namun Craig tetap bersikeras kalau kakek Harrigan masih hidup dan mungkin dia butuh pertolongan karena sudah terlanjur dikubur. Karena tidak percaya dengan omongan ayahnya, Craig sengaja pergi ke pemakaman sang kakek pun bertanya-tanya apakah benar kalau kakek masih hidup. Craig juga sengaja menelpon Harrigan dan dengan jelas bunyi handphonenya masih terdengar. Jadi semakin bingung banget dia, bagaimana bisa ponsel udah dikubur tapi bisa balas pesan. Sepulang dari sana, Craig menyadari bahwa rumah kakek Harrigan akan segera dijual dengan dipasangnya sebuah palang. Craig pun hanya bisa diam dan melanjutkan sekolahnya dengan perasaan yang campur aduk. Slowed down a bit for me. School was fine and I even enjoyed. Menjelang akhir semester, diadakanlah sebuah pesta di sekolahan. Craig mendapatkan ajakan dari seorang wanita bernama Regina. Namun hal tak terduga harus terjadi setelah Regina meminta izin untuk ke toilet. Secara tiba-tiba Kenny mulai menghampiri Craig serta berkata bahwa dirinya baru saja dikeluarkan dari sekolah gara-gara narkoba. Kenny menuduh kalau Craig adalah dalang di balik semua ini, padahal Craig malah justru gak tahu apa-apa dan gak mau tahu urusan Kenny. Ia tak terima dengan keputusan tersebut serta membuat Craig babak belur dengan posisi tak berdaya. Beruntung Regina menyadari hal itu dan dia langsung membawa Craig kepada Ibu Hart. Saat mengobati luka, Craig secara random malah berkata bahwa Ibu Hart memiliki wangi yang sangat harum karena memang keduanya lagi berdekatan. Kemudian Ibu Hart pun menjawab kalau wangi itu berasal dari sabun mahal yang bermerek Boatpay. Selepas dari sekolah, Craig tidak ingin bercerita kepada ayahnya. Ia sengaja menutup mulut agar segala masalah tidak semakin parah. Di sini Craig pun langsung bercerita kepada kakek Harrigan kalau ia baru saja dihajar oleh Kenny. Curhatan itu sengaja dikeluarkan oleh Craig agar ia bisa merasa lega serta jauh lebih nyaman. Meskipun gak ada jawaban, tapi siapa sangka seolah karma datang begitu cepat. Pada pagi itu juga Craig mendapat kabar dari temannya kalau Kenny ditemukan tewas tadi malam. Alhasil, Craig pun harus kaget setengah mampus sampai ia harus memeriksa rumahnya Kenny yang sudah didatangi oleh ambulans.
Usut punya usut, Kenny ternyata meninggal karena terpeleset dalam keadaan mabuk serta membuat lehernya patah dengan posisi badan menghadap ke bawah sambil memegang semir sepatu, dan tanpa disadari, posisi ini terlihat sangat mirip dengan posisi Craig ketika ia baru saja dihajar oleh Kenny saat acara pesta akhir semester malam itu. Saat malam tiba, Craig kembali menelpon kakek Harrigan. Ia bertanya apakah kematian Kenny ada hubungannya dengan kakek Harrigan, dan jika ada maka ia boleh mengetuk pintunya Craig sebanyak 2 kali. Sungguh sangat kaget, bukan lagi ketukan pintu yang Craig dapat, ia malah langsung di miss call oleh si kakek. Terlihat juga kalau kakek Harrigan sengaja mengirim pesan aneh seperti ini. Merasa tak tahan lagi dengan ini semua, Craig pun sengaja mendatangi toko handphone di pusat kota. Ia meminta si petugas untuk memindahkan semua datanya ke sebuah handphone yang baru saja dibeli oleh Craig. Sepulang dari toko handphone, Craig langsung menaruh handphone lamanya ke dalam sebuah kotak, serta sengaja menyimpannya di dalam lemari, dan seiring berjalannya waktu, semua pun berjalan secara normal serta tidak ada kejadian aneh yang terjadi. Not really. Craig juga bersiap untuk meneruskan cita-citanya sebagai penulis naskah di kota Boston, Amerika Serikat. Saking antusiasnya, Craig mendapat beasiswa penuh dan ia pun langsung berpamitan dengan ayah tercinta. Setiba di Boston, Craig benar-benar hidup mandiri. Ia menganggap kalau dirinya harus membalas segala kebaikan yang sudah diberi oleh sang ayah maupun kakek Harrigan. Maka dari itu, ia terus belajar dengan giat serta menjauhi segala hal termasuk wanita. Sampai suatu ketika, Craig mendapat kabar buruk dari ayahnya yang dimana guru kesayangannya alias Ibu Hart harus tewas dalam sebuah kecelakaan tragis. Saat itu Ibu Hart sedang jalan-jalan bersama tunangannya, namun semuanya harus berubah total setelah seorang pemabuk bernama Diane mulai berkendara dari arah yang berlawanan dan terjadilah tabrakan tersebut. Hal itu membuat Ibu Hart tewas di tempat, sedangkan sang kekasih mengalami luka serius serta harus dirawat di rumah sakit. Mirisnya, si penabrak alias Diane hanya mendapatkan hukuman berupa rehabilitasi, padahal semasa hidupnya ia sudah menabrak 4 orang dan 4-empatnya harus tewas termasuk Ibu Hart sendiri. Jelas Craig menjadi sangat marah dan ia merasa sangat dendam kepada Diane karena dia tidak mendapatkan hukuman yang setimpal. Setelah sekian lama, akhirnya Craig kembali memutuskan untuk mengambil ponselnya. Handphone itu sengaja ia charge terlebih dahulu karena baterainya habis, dan tidak butuh waktu lama, ia kembali menelpon kakek Harrigan serta menceritakan semuanya secara detail. Sejak momen itulah, Craig terus memantau berbagai artikel serta browsing tanpa henti. Di sini ia benar-benar menunggu berita kematian dari Diane secepat mungkin. Yang benar saja, beberapa hari setelahnya, Diane pun ditemukan tewas di dalam kamar rehabnya. Dengan cepat, Craig mendatangi tempat rehabilitasi tersebut serta menemui salah seorang petugas. Craig rela membayar $200 demi mendapat kronologis bagaimana seorang Diane bisa tewas, dan ternyata ia tewas di dalam kamar mandi akibat tersedak sampo beserta sabun batangan. Yang paling mengejutkan adalah merek sampo dan juga sabun itu sama persis dengan apa yang dipakai oleh Ibu Hart, yaitu Booth Bay. Mendengar penjelasan tersebut, Craig pun merasa tidak percaya serta sedikit menyesal sudah mencuci tangan orang-orang itu kepada kakek Harrigan, yang dimana di hari yang sama, kakek Harrigan kembali mengirimkan pesan kepada Craig yang berisi CCCST. Di sini Craig menyimpulkan bahwa huruf C merupakan sebutan dari namanya yaitu Craig, sedangkan ST adalah sebuah pengingat atau warning yang berarti stop. Craig sadar bahwa perbuatannya membuat Mr. Harrigan tersiksa, kemudian ia langsung mengucapkan terima kasih dan minta maaf serta selamat beristirahat kepada kakek kesayangannya. Lalu film pun diakhiri dengan Craig yang sengaja membuang handphone lamanya, sedangkan handphone barunya tetap ia pertahankan sebisa mungkin. Ini bertujuan supaya Craig tak akan menghubungi Mr. Harrigan kembali dan membiarkannya istirahat selamanya. Anyway, film pun tamat.
Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah belajar melepaskan diri dari segala bentuk keterikatan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, daripada horor, Mr. Harrigan's Pawn lebih cocok masuk dalam kategori drama misteri. Ada sentuhan supranatural dan sekuen anomali yang menyertai kisah Craig. Namun film ini sama sekali tidak akan bikin kita bergidik atau ketakutan, karena sepertinya bukan itu objektif utama dari kisah Craig dan Tuan Harrigan. Film drama ini secara keseluruhan hendak memaknai keterikatan manusia pada sesuatu. Dalam kisah ini adalah ponsel dan orang tercinta yang sudah tiada. Kisah Craig menjadi metafora akan seseorang yang mengalami kesulitan dalam merelakan orang yang sudah meninggal, membendung penyesalan dan hasrat duniawi yang besar. Sebenarnya film ini bisa menjadi tontonan bermakna bagi penggemar drama dengan plot yang subtle namun berisi pelajaran akan kehidupan. Oke guys, aku rasa sampai di sini dulu video kali ini. Semoga kalian paham dengan alur ceritanya dan sampai jumpa di video menarik selanjutnya. Bye bye.